Baik, perkenalkan nama saya Faustina Jessica Mau, kelas 3 PJJA. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai langkah-langkah perencanaan geometri jalan di aplikasi Civil 3D, di mana di sini kami melakukan studi kasus dengan pengukuran lahan di Bukit Cinta lalu merencanakan jalan sepanjang 1 km. Baik, yang pertama kita masuk ke Civil 3D. Lalu di sini kita pilih menu insert. Datanya saya sudah simpan pada notepad dan sudah simpan dalam bentuk file studi kasus. Setelah itu kita pilih PENEZD, lalu kita klik ke add point to group. Setelah itu OK. Jika belum muncul, kita klik ZE, enter. Nah, setelah muncul, jika mau menampilkan deskripsinya, tinggal kita OK. Nah, di sini untuk detailnya sudah kelihatan. Lalu kita membuat kontur dengan mengklik surface, lalu create surface. Di sini untuk bagian stylenya kita ubah 1 dan 5. Lalu kita klik bagian segitiga ini. Nah, untuk bagian interval kita tidak usah ubah. Lalu kita masuk ke contour smoothing, kita ubah menjadi true. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita masuk ke modify. Di sini kita pilih surface, lalu add data. Setelah itu point group, klik saja point, apply, setelah itu OK. Nah, di sini untuk konturnya sudah terbaca. Lalu kita hilangkan saja tanda merahnya dengan mengubah point style menjadi no dan point label style juga. Setelah itu OK. Nah, di sini sudah hilang. Setelah itu kita membuat jalan dengan bantuan polyline. Setelah itu enter. Lalu kita masuk ke alignment. Lalu kita pilih create alignment from polyline. Lalu kita tinggal klik ke garis yang telah kita buat. Setelah itu enter 2 kali. Setelah muncul ini, kita klik OK. Nah, di sini untuk garisnya sudah berubah. Lalu kita masuk untuk membuat profil memanjang dengan mengklik menu profil, lalu kita pilih ke create profile from surface. Nah, di sini untuk surface-nya surface 1, kita tinggal add. Lalu draw in profile view. Setelah itu next. Lalu create profile view. Nah, setelah muncul kita masuk ke cut dan fill-nya untuk memotong dan menimbun. Di sini kita pilih create profile by layout, lalu kita klik pada profil memanjangnya. Setelah itu OK. Nah, di sini terdapat menu baru, yaitu kita klik, kita pilih draw tangen, lalu kita mulai membuat cut dan fill-nya. Setelah itu enter. Nah, setelah kita membuat cut and fill-nya, kita masuk ke koridor. Nah, di sini kita create assembly, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita pilih bagian terluarnya. Setelah muncul, kita buat circle, klik pada bagian tengah. Setelah itu kita klik assembly untuk membuat bahu jalan. Nah, di sini kita klik toolpath, lalu kita pilih lines. Kita pilih bagian pertama, lalu kita tekan bagian tengah. OK.
setelah itu kita masuk ke solder. Kita klik bagian awal. Oke. Lalu kita masuk ke yang terakhir, generate. Kita masuk ke generate, lalu kita pilih link slope to surface. Kita klik pada bagian ujungnya. Setelah muncul, di sini kita buat ulang circle-nya. Yang berikut kita mulai edit bahu jalannya. Kita klik sampai muncul menu editnya. Di sini untuk bagian width-nya kita ubah menjadi 2,5. Lalu untuk depth satunya kita ubah menjadi 0,05. Depth 2 juga. Lalu bagian base depth-nya kita ubah menjadi 0,15. Lalu untuk sub base-nya kita ubah menjadi 0,25. Setelah itu kita ubah pada bagian soldernya. Di sini di sini untuk bagian soldernya kita ubah menjadi 1 meter. Lalu untuk delay kita ubah menjadi 1:1. Setelah itu untuk P1 depth kita ubah menjadi 0. Yang kedua juga kita ubah menjadi 0. Oke, setelah itu yang ini kita base depth kita ubah menjadi 0,15. Setelah itu kita edit bagian generiknya. Di sini kita klik tanda panahnya, lalu bagian slope-nya kita ubah menjadi min 50. Nanti arah panahnya akan ke bawah. Oke. Setelah itu kita klik semua bagian yang telah kita edit tadi, lalu kita mirror. Setelah itu kita masuk ke koridor, lalu kita pilih create koridor. Nah, untuk di sini bagian alignment-nya surface 1, lalu klik OK. Nah, setelah muncul kita klik apply, lalu kita download koridornya. Setelah itu oke. Nah, otomatis untuk bagian jalannya akan terubah seperti ini. Lalu kita klik bagian jalannya, lalu klik kanan, kita pilih koridor surface. Nah, di sini kita klik tanda panah simbol seperti bentuk amplop, lalu kita hapus. Untuk namanya kita ubah menjadi atas, lalu kita untuk spesifik kodenya kita ubah ke top, lalu kita klik tanda plus. Nah, setelah itu kita ubah lagi ke datum, lalu kita klik lagi. Nah, untuk yang bagian keduanya kita ubah nama jadi bawah, lalu kita klik lagi tanda plusnya. Jangan lupa untuk
mencentang keduanya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke koridor, kita pilih, kita masuk ke section, kita pilih create sample lines, lalu kita enter. Setelah itu OK, lalu di sini kita langsung OK saja. Nah, di sini terdapat menu baru, kita klik saja pada CD3 ini, lalu kita pilih by range of station, lalu sebelum itu kita ukur jalannya dulu untuk melihat bahu kiri dan bahu kanan. Oke, baik, di sini kita buat bahu kiri dan kanan sebesar 55 meter. Kita masuk ke section, lalu kita pilih create sample lines. Setelah itu kita klik enter, lalu OK. Setelah itu muncul menu yang seperti tadi, kita klik by range of station, lalu bagian left dan right nya, bagian kiri dan kanannya kita ubah menjadi 5. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih section, lalu kita klik create multi section view. Nah, lalu kita next. Nah, untuk bagian ini kita ubah ke draft. Setelah itu next, lalu kita create section view. Ini untuk membuat profil melintang. Oke. Setelah muncul, kita klik salah satu dari profil melintangnya, lalu kita pilih ke sample mode source. Nah, di sini semua datanya sudah terpindah ke bagian kanan, kita tinggal klik OK saja. Lalu kita masuk ke section, lalu kita pilih compute material, lalu klik OK. Nah, di bagian sini untuk bagian EG-nya kita ubah menjadi survei 1 dan bagian datumnya kita ubah ke bagian bawah. Setelah itu klik OK. Nah, di sini untuk cut dan fill-nya sudah berubah warna. Jika mau edit lagi, kita tinggal klik di bagian garis cut-nya. Lalu kita pilih di material section style. Nah, di sini sudah terdapat menu untuk mengubah warnanya. Di sini saya pilih merah dan hijau. Setelah itu klik OK. Nah, di sini terdapat juga banyak pilihan dalam bentuknya di sini. Di sini saya pilih yang pertama saja. Oke. Kalau Angel bebas untuk ubah angkanya berapa saja. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke section, lalu kita pilih add table. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yang pertama total volume dan yang kedua material volume. Kita klik yang bagian pertama, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini untuk perhitungan cut dan fill-nya sudah muncul. Akan dilihat pada tabel. Oke, sekian video tutorial saya mengenai langkah-langkah penggambaran geometri jalan dalam studi kasus kami. Sekian dan terima kasih.